Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita kenikmatan yang berlimpah ruah. Sungguh karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan benar-benar tak dapat kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama yang abadi sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada maksud lain bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia selain hanya untuk beribadah kepadanya. Segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik bernilai besar atau kecil, tertutup atau terbuka, di dunia nyata bahkan di dunia maya, seluruhnya mengandung dimensi ibadah, pengabdian dan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Persembahan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala terutama ditentukan oleh 3 kunci. Pertama, yakni niat kita dalam berbuat. Kunci kedua adalah bagaimana perbuatan atau amal tersebut dilakukan. Dan terakhir adalah seperti apa dampak yang ditimbulkan setelah amal atau perbuatan tersebut kita lakukan. Ketiga kunci tersebut apabila diterapkan dalam amal perbuatan kita sepanjang hidup, insya Allah segala amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tantangan kehidupan kita hari ini semakin berkembang. Sebab utamanya adalah faktor semakin terbukanya ruang sosial kita dengan orang lain. Kehadiran media sosial membuka ruang itu seluas-luasnya, seolah-olah tanpa sekat, tanpa batas. Hal ini tentu sedikit banyak berpengaruh pada kualitas amal kesalehan kita. Kesungguhan dan keikhlasan kita dalam beramal saleh terus diuji, sehingga kita dituntut untuk terus memastikan bahwa amal saleh kita utuh, semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah
agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hal-hal yang dapat mengganggu kualitas amal saleh kita diantaranya adalah sikap riya, ujub, dan sum'ah. Ketiga sikap ini memiliki kecenderungan yang sama, yakni kecenderungan untuk selalu menampilkan segala perbuatan baik agar mendapat perhatian dan pujian dari orang lain. Sikap ini sekalipun jangan sampai mengotori perbuatan kita, sebab celakanya selain amal saleh kita berpeluang batal, bisa jadi kita lantas terjerumus dalam jurang kesyirikan. Naudzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kita beraktivitas dan unjuk diri di media sosial, kita harus selalu mengedepankan kehati-hatian. Kita mungkin sering tanpa sadar menampilkan diri sebagai seseorang yang saleh, baik dalam berpenampilan maupun dalam aktivitas sehari-hari, hanya demi memungut pujian, pengakuan, dan perhatian dari orang lain. Tentu kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di antara kita ada yang sengaja menampilkan kebaikan-kebaikan tersebut demi mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan yang sama. Namun alangkah baiknya hal-hal tersebut kita simpan baik-baik tanpa perlu diketahui orang lain. Maka untuk menghindari batalnya amal kita, marilah kita mantapkan hati untuk mengesampingkan penilaian bahkan pujian dari manusia, dan sepenuhnya kita persembahkan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab perhatian Allah Subhanahu wa taala amat jauh lebih baik dan mulia dibandingkan perhatian manusia pada kita. Semoga kita mampu istiqomah. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.